ketemu lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Sore ini saya bersama suami ke kebunnya saudara mau minta daun kemangi dan pepaya. Kita mau ambil pepaya muda untuk disayur biar lebih segar. Yang pepaya yang kita ambil tadi kan rencananya mau untuk sayur bening, kita campur dengan kemangi ini. Kemangi kita metiknya gini, ini subur sekali ini kemanginya. Bau kemangi, baunya ini. Nah, ini kalau yang nggak tahu, ini namanya juga, ini kayak lalapan. Kemangi untuk lalapan ini juga lalapan, namanya cikracik. Jadi selain biasanya lalapan, selain kemangi itu juga ada cikracik. Itu bisa untuk lalapan. Ada juga ini cabai. Nah, cabai. Ini cikracikri, ini kemangi. Ini daun singkong atau pohung ya, tela pohon kalau nggak tahu. Ini dia hasil sayuran yang kita petik tadi. Ini saya cuci dulu. Nah, sore ini untuk berbuka saya mau masak sayur bening. Rasanya itu biasa, tapi masakan ini melegenda. Untuk lauknya cocok sekali dengan tempe goreng dan lele goreng. Karena kita cuma berdua, jadi ini saya masak secukupnya. Dan tak lupa sambal terasinya. Oke, simak yuk videonya. Ini lelenya sudah saya bumbui tadi pagi. Kebetulan saya punya bumbu yang siap pakai. Saya suka memblender kunyit dan ketumbar. Jadi kalau saya butuh tinggal ditaburkan saja. Nah, untuk bumbu lele gorengnya saya biasa pakai kunyit, ketumbar bubuk dan garam. Udah gitu aja sudah enak banget. Ini pepaya muda yang kita petik tadi. Ini saya pakai separuh aja dan sisanya disimpan di kulkas. Nah, untuk pertama kita buang bijinya dulu, kita belah dua. Setelah bijinya kita buang, kita bisa kupas kulitnya dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita iris tipis-tipis. Nanti ini dicampur dengan sayur bayam dan kemangi. Untuk pepaya ini sebaiknya kita masukkan dulu supaya nanti cepat matang. Jadi sebelum sayurnya masuk, pepaya kita matangkan dulu ya. Setelah semuanya diiris tipis, jangan lupa dicuci dulu ya sayurannya. Lalu kita siapkan bumbu sayur beningnya. Dan bumbu sayur bening ini simpel sekali, cuman bawang merah
Saya kalau bikin sayur bening, saya pakai bawang merah aja. Jadi bumbunya bawang merah, gula pasir, dan garam. Sebenarnya mau dikasih rempah kunci sih boleh, tapi karena ini saya sudah pakai kemangi, jadi sudah bisa menggantikan aromanya. Nah, ketika bumbunya sudah masuk seperti bawang merah dan gula garam masuk ke kuah, ini kuahnya jadi berubah warna kehijauan gitu. Jadi nampak seger gitu ya. Oke, setelah semuanya masuk, kita tutup dulu supaya mateng ya. Kemudian kita cuci bersih untuk sayur bayamnya. Sayur bayam dan kemangi boleh jadi satu di sini. Tapi untuk mencuci kemangi, tipsnya tuh pelan-pelan aja ya supaya kemanginya itu tidak menghitam. Oke, ketika sudah mateng nih, pepayanya kita boleh masukkan sayuran hijaunya, yaitu bayam dan kemangi. Tidak perlu lama-lama ya, asal kita celupin aja di air panasnya itu. Kemudian segera dimatikan lalu ditutup aja. Nanti sayurnya juga udah matang sendiri. Jadi kalau masih lama direbus, nanti sayurannya terlalu banyak, penampilannya juga nggak bagus dan khasiatnya juga berkurang. Khasiat vitamin ya maksud saya. Ini sayurnya sudah matang, lalu kita sisihkan dulu. Nah, ini kita buat untuk lauknya tempe goreng. Bumbunya saya cuma pakai ketumbar bubuk, garam, dan sejumput kaldu jamur atau yang disebut totole. Kemudian kita kasih sedikit air untuk merendam tempenya. Supaya tempenya benar-benar berbumbu, sebaiknya jangan langsung digoreng ya setelah direndam, tunggu sekitar 10 menit ya, baru kita goreng. Untuk menghasilkan tempe yang garing, gorengannya renyah, kita gunakan api kecil saja. Jadi setelah mau dibalik itu, kecilkan apinya ke paling rendah. Setelah tempenya mateng, kita gunakan minyaknya untuk menggoreng lele ya. Jadi jangan kebalik, lele dulu baru tempe, nanti tempenya berasa amis. Goreng lele sampai kering ya, biar hasilnya tuh lebih renyah dan crunchy. Nah, ini sudah siap. Tinggal kita sajikan di meja makan dengan lauk pelengkap tempe goreng, lele, dan tak lupa sambal. Sambalnya boleh macam-macam ya, boleh sambal terasi atau sambal tomat. Nah, ini kebetulan saya pakai sambal terasi. Kemudian untuk minuman buka puasa lebih baik pakai yang manis dan hangat saja. Jadi itu aman buat pencernaan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.